Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku masak daging cincang paprika. Dan bagaimana cara buatnya? Cek di sini. Nah, teman-teman, ini dia ya bahan-bahannya. Ada jahe, bawang putih, ada bombay, minyak, saus tiram dan segalanya begitu ya. Di sini aku akan sebutkan satu persatu bahannya. Bahan pertama di sini sudah ada setengah kilo ya daging sapi cincang atau 500 gram gitu. 100 gram paprika hijau iris kecil-kecil. 100 gram paprika kuning iris kecil-kecil. 20 gram bawang putih cincang. 10 gram jahe iris memanjang. 50 gram bawang bombay iris kotak kecil. 25 gram cabai rawit merah potong kecil-kecil. 5 gram garam atau sesuai selera. Setengah sendok teh merica bubuk putih. 1 sendok makan saus tiram. 50 gram minyak sayur. Semua bahan sudah siap ya. Kemudian di sini aku siapkan kuali, entah panci, entah apalah pokoknya ya. Ditunggu supaya panas. Di sini aku sudah menyalakan apinya ya teman-teman. Masukkan deh minyak karena sudah panas gitu. Nah, sekarang sudah panas. Masukkan bawang putih. Kemudian jahe. Aduk rata supaya tuh nggak gosong ataupun nggak lengket gitu ya kalau kita rajin mengaduk seperti ini, sampai ini bawang dan jahe menjadi beraroma dan harum gitu. Ngomong-ngomong nih, udah deh harum ya, masukkan deh bawang bombay. Nah, aduk-aduk lagi deh ya. Bombay kan sudah dimasukkan. Ini aduk-aduk sampai beraroma harum. Nah, seperti ini nih, ini sudah mateng ya teman-teman. Kalau tidak mateng nanti akan bau. Nah, masukkan deh cabai rawit merahnya. Cabai sudah, masukkan ya kedua paprika kuning dan hijau. Sudah, aduk lagi lah ya sampai ini semuanya matang begitu ya teman-teman ya, layaknya seperti biasanya kalau kita masak bagaimana gitu. Aduk-aduk-aduk. Nah, ini semua sudah matang, masukkan deh daging cincangnya ya. Lanjut kita aduk lagi ya semua bahan sampai ini ya daging ini akan berubah warna gitu teman-teman. Kalau sudah berubah warna, berarti tanda-tandanya ya pastinya sudah mau matang begitu ya. Di sini masih belum ya, belum berubah warna. Biasanya daging kan kalau dimasak menjadi pucat gitu warnanya kan ya, tidak merah lagi gitu. Ya aduk-aduk ya biasa kanan kiri aduk terus begitu sampai itu ini kayak setengah matang gitu. Nah, ini kira-kira setengah mateng. Nah, masukkan deh bumbu yang lainnya seperti garam, merica, ya, tabur-tabur. Lalu menyusul ya bahan yang lainnya seperti saus tiram gitu, teman-teman ya. Kalau kamu suka penyedap rasa, misalnya entah micin, entah kaldu blok atau kaldu bubuk ya, suka-suka kamu deh. Di sini aku tidak menggunakan semacam itu gitu ya. Aku hanya menggunakan saus tiram dan garam karena dagingnya sudah gurih, jadi tidak perlu ditambah yang bahan gurih-gurih lagi gitu, cukup dengan saus tiram. Dan juga kalau kamu suka gula, boleh ditambah gula begitu teman-teman. Jadi suka-suka kita, suka-suka kamu yang mau masak begitu, mau di model masak apa gitu. Di sini aku sudah cukup dengan menggunakan bumbu saus tiram, garam, merica begitu. Nah, aduk-aduk lagi deh sampai tuh mateng. Nah, ini tuh sudah matang teman-teman ya. Boleh cek rasa, jika ya kurang asin boleh tambah garam, kurang manis boleh tambah gula. Pokoknya selera kamu, masakan kamu ya. Di sini seleraku, masakan aku gitu. Matikan deh api, selesai. Nah, sudah, sekarang aku akan sajikan nih tentu di atas piring ya. Terserah kamu ya mau di atas piring warna apa. Di sini aku menggunakan piring yang berwarna putih dan sudah dialasi dengan ya sebagian piring ditaruh dihias ya dengan selada keriting hijau, boleh romen, ya boleh
kol merah, pokoknya suka-suka kita ya. Adanya di dapur tuh apa, boleh juga begitu ya teman-teman. Boleh dengan ya daun kemangi, daun basil atau apapun itu ya, yang penting hijau gitu ya. Nah, di sini aku menggunakan daun selada keriting gitu yang sudah dicuci kemudian dibilas. Jangan lupa dibilas dengan air minum setelah dicuci gitu ya, supaya tuh dimakan nyaman gitu teman-teman. Ya, sekarang aku akan menyelesaikan ya semua ini. Dan inilah dia teman-teman penampakannya ya, daging cincang paprika ya sudah selesai. Daging cincang paprika ini bisa dimakan dengan nasi hangat yang pulen ya, jangan yang perak ya. Kalau yang perak kurang enak ya, sebaiknya nasi hangat yang pulen ya. Atau dengan kalau kita makan mie, daripada mie-nya tanpa apa-apa ya, menggunakan daging cincang paprika lah ya, supaya ada warna-warni gitu. Jadi kapan-kapan kalau ada sempat waktu masak ini lebih dari biasanya, masaknya disimpan sebagian di dalam freezer. Jadi kalau ada hari kejepit atau hari-hari yang kita tidak sempat memasak, bisa dikeluarkan ya daging cincang paprika ini untuk makan begitu ya teman-teman. Jadi ini tuh tahan lama, bisa sampai 1 minggu di dalam freezer begitu. Nah, sekarang aku akan mencoba atau icip-icip gitu teman-teman. Dan inilah hasilnya ya, daging cincang paprika. Dan ini tuh di kamera kelihatannya seperti nasi goreng ya memang. Jadi kalau kita sudah punya daging yang dimasak seperti ini, kita bisa, kalau tidak habis, bisa digunakan untuk apa saja begitu ya. Misalnya menggoreng telur, dicampurlah daging. Misalnya makan ini dengan selada ya. Nih, aku comot ya. Aku comot menggunakan tangan ya, enaknya begitu. Nah, sekarang ini menggunakan jari saja seperti ini ya, dicomot. Ala-ala dicomot begini ya kan. Dicomot seperti ini, lalu kita bismillah. Rasanya pastinya ada pedas ya, karena ini menggunakan paprika, pasti rasanya warna-warni. Dan ini tuh aku menggunakannya daging sapi begitu. Boleh juga kalian menggunakan udang, ayam, apa sajalah, ikan juga boleh begitu, terserah ya. Yang penting cara masaknya kayak gini nih, enak banget. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum. Dadah. Lanjut makan.